Halo Kunyo, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Biji masih aman? Udah subscribe belum? Udah like belum? Udah share belum? Ya udah, kalau belum kita gak lanjut. Ya kalau udah, kembali lagi bersama saya Bills, tentunya orang terganteng di dunia. Sehingga buat kalian semua, jangan sampai lupa untuk selalu merilekskan badan, tenangkan pikiran, kendorkan ulat telur, kecikkan pala biji, tutup pintu, siapkan tisu, dan selamat menonton. Kisah bermula memperlihatkan seorang bos mafia Yakuza yang sedang diawasi oleh ratusan anak buahnya selama 24 jam tiada henti dikarenakan tersebarnya kabar mitos bahwa organisasi bayangan yang katanya bisa membunuh dalam senyap, sehingga sampai si agen pembunuh belum ditangkap, sang bos mafia tidak bisa tenang walau 1 detik saja. Si bos hampir terjengkang tatkala salah satu anak buahnya tiba-tiba membawa seorang musisi cantik. Sempat terkejut, namun kemudian si bos menyuruh seluruh anggota anak buahnya keluar sebentar karena si bos ingin mencicipi sedikit rasa dari si musisi. Tapi ternyata itu merupakan kesalahan yang sangat fatal baginya karena mendengar teriakan si musisi, para ajudan bos kembali ke dalam dan langsung menemukan tubuh bos yang sudah terpisah dari kepalanya. Dia pun langsung mendesak si musisi agar memberitahukan di mana pembunuh itu, sehingga para kacung-kacung bos langsung menembaki patung samurai itu. Dan ya, si pembunuh muncul di antara mereka sehingga adegan brutal pun terjadi. Hingga saat dia harus melawan tangan kanan si bos mafia, tanpa sengaja pembunuh itu menembaki si musisi yang tak bersalah, sehingga membuat dia sangat-sangat menyesal, dan hal itu menjadi kesempatan besar bagi si ajudan untuk melumpuhkannya. Si ajudan pun segera membuka topeng itu dan membuatnya terkejut tatkala orang di balik topeng itu adalah seorang wanita. Tak lama, lampu-lampu di sana mati, dan bukan karena gak bayar listrik, melainkan sudah disabotase oleh seseorang sehingga ya, ternyata si pembunuh tak hanya sendiri melainkan membawa temannya juga yang sama-sama brutal, bahkan mungkin lebih brutal, di mana dia dengan entengnya membuka topeng di depan sang ajudan. Setelah menghabisi semuanya, agen yang kedua itu pun membangunkan agen yang pertama yang ternyata hanya pingsan saja. Di tengah perjalanan pulang dari misinya, si agen pertama yang ternyata bernama 13 memberitahu bahwa dia tadi sempat kehilangan konsentrasinya karena salah target, sehingga agen yang kedua yang ternyata merupakan mentornya memberitahu bahwa dalam bertugas harus full fokus dan konsentrasi apapun keadaannya, karena mereka selama ini dilatih untuk tidak berperasaan dan berbelas hati. Hanya membunuh. Banyak waktu dan tenaga yang telah dihabiskan untuk menjadikan kamu yang terbaik. Ingat itu 13. Setelah sampai di Jakarta, ibu kota lama Indonesia, si agen 13 dibebas tugaskan sementara waktu. Dia disuruh pulang dulu ke rumahnya menjadi orang biasa, tapi tetap menjaga identitas dan pekerjaan asli. Ya, tanpa agen 13. Dan disinilah dia tempat. Di sebuah tempat kumuh di kota Jakarta, di mana dia rutin meminum pil penenang sakit kepala yang diberikan oleh organisasi pembunuh bayangan itu. Dan ya, sebenarnya agen 13 tidak sendiri, melainkan banyak agen lain di organisasi itu yang telah menyebar di penjuru dunia. Mereka semua telah dibuat lupa dengan masa lalunya, bahkan namanya sendiri, sehingga tak heran saat agen 13 sering sakit kepala akibat cuci otak yang dilakukan terhadapnya. 1 minggu berlalu, terlihat agen 13 mendatangi sebuah gedung kosong di mana dia kembali menghubungi organisasinya itu. Namun alih-alih kembali mendapat tugasnya, orang di balik telepon memperingatkan si agen 13 untuk tidak lupa meminum pilnya itu dan menunggu kabar selanjutnya.
Halo? Saat si 13 akan menaiki tangga ke rumahnya, dia melihat seorang anak kecil yang sedang membantu ibunya yang dalam keadaan teler atau mabuk lah. Sempat ingin membantunya, namun si 13 kembali teringat bahwa dirinya harus menjauh dari kehidupan orang-orang dan jangan mengurusinya. Ke malam harinya, tanpa anak tadi dan ibunya yang hanya tinggal berdua didatangi oleh sekelompok preman yang tanpa ada masalah. Namun si 13 yang melihat itu memilih untuk tidur dan tidak ikutan. Hingga keesokan harinya, si 13 melihat ibu dari anak itu telah tewas akibat siksaan dari preman semalam. Sehingga membuat si anak itu harus hidup sendiri sebatang kara. Saat si 13 sedang makan daging sapi bulat berkuah atau yang lebih dikenal dengan sebutan bakso, datang si bocah yang ternyata bernama Monji untuk makan sisa bakso si 13 itu. Dan ya, di sana mereka mulai berkenalan di mana si Monji menceritakan bahwa kematian ibunya ada hubungannya dengan seseorang bernama Haga. Entah siapa Haga itu yang akhirnya si 13 mengajak Monji bermotor agar pikirannya bisa tenang. Keesokannya setelah mandi, si 13 mendapatkan secari kertas yang berisi ucapan terima kasih dari si Monji, di mana si 13 langsung datang ke rumah Monji. Namun yang dicari sedang tidak ada, tapi di sana malah tampak seorang pria bernama Jeki, orang suruhan si Haga, untuk menemui Monji dan mencari sesuatu yang ternyata itu merupakan sebuah narkoboy dan sejumlah uang hasil curian ibu Monji. Dan ya, wajar saja mengapa ibu Monji disiksa. Namun saat si Jeki mencoba sedikit barang haram itu, datang si 13 yang menghajarnya dan memintanya agar si 13 dibawa ke si Haga itu. Di mana Monji? Bawa aku ke dia. Ke siapa? Kagak. Ayo cepat. Anjing! Saat di jalan, si 13 menanyai siapa Haga dan apa tujuannya. Di mana Jeki langsung menunjukkan sebuah banner coblosan Cagup dan Wacagup yang ternyata merupakan bapak dan anak, yang mana keduanya adalah orang di balik Haga yang menguasai bisnis barang haram dan hiburan di Jakarta. Nyari mati lu nyamperin Haga. Bapak sama anak sama aja. Sama-sama sedeng. Berdoa aja dah lu. Polisi? Ternyata tak hanya pejabat dan preman, rupanya seorang polisi bernama Prasetyo pun ikut andil. Bahkan dia kenal dekat dengan Ariel, anak calon gubernur di banner itu, sehingga jelas bahwa baik pejabat, polisi, dan orang-orang penting kalangan atas tidak ada yang bisa diandalkan di negara Konoha atau Wakanda ini. Ya, kecuali Damkar. Kita kemana? Haga. Sama kembarannya no. Sorry ya. Setelah sampai di Munros atau tempat hiburan yang dikelola Haga, si 13 langsung diajak bertemu dengan adik Haga yang bernama Soriah. Tidak beda dengan Haga, rupanya Soriah juga sangat kejam pada orang-orang, dan karena melihat bahwa 13 mempunyai informasi penting, si Soriah akhirnya mau menemui si 13. Nih gue bawa hadiah buat kalian. Buat Haga. Ini calon Elsie atau Kuli? Awas kalau infonya nggak penting. Lo pakai barang gua. Kagak bos, itu emang mau. Saat si Jeki menemui Haga, si 13 ditinggal sendirian di ruang pengawas, di mana di sana si 13 melihat lewat CCTV bahwa Monji dibawa ke sini, sehingga membuat si 13 langsung bertindak menghajar orang-orang. Kau sendirian. Dan ya, saat Soriah bangun, dia langsung mengambil senapan api dan langsung... Ya, tanpa sengaja Haga dibunuh Soriah, dan saat Soriah kabur serta memanggil anak buahnya, si 13 menyuruh si Jeki untuk membawa para wanita mabuk. Namun di tengah lorong, dia dihadang oleh anak buah Soriah sehingga... Tak perlu waktu lama bagi si 13 untuk membabat habis para penjaga. Bahkan dia sampai bertarung ke ruang diskotik tempat Soriah berada, di mana Soriah masih gigih mau membalas dendam sehingga...
polisi! Saya selaku editor video ini sempat bingung, apakah ini beneran negara Konoha disebabkan para polisi yang cepat datang yang biasanya masih harus menunggu SK. Jadi saya berpikir mungkin mereka adalah para damkar yang sedang cosplay para polisi sehingga membuat semua orang di diskotik itu kabur, di mana si 13 dan Jackie meletakkan LC itu di pinggir jalan dan langsung pergi kabur. Ayo jalan. Pak, terus sekarang mereka bakal ngira gue emang berkomplot sama lo. Tai lah. Sini lo. Kamu sebaiknya jangan pulang ke rumah malam ini. Di sisi lain, terlihat Pras atau Prasetyo yang sedang menginterogasi kurir narkoboy dengan cara yang sangat tidak manusiawi, sehingga saat si Pras menerima telepon tentang kematian Haga, Pras pun langsung datang ke lokasi dan sudah menemukan tubuh Haga yang tak bernyawa. Melihat itu, Haga langsung menelpon si Aril dan ya, perkenalkan dia adalah Aril, calon wakil gubernur yang sedang bersama pasangannya yaitu ayahnya sendiri. Yang nyatanya, foto kalemnya mereka berdua di banner itu hanya pencitraan saja. Ya, biasalah para calon-calon di negeri Konoha berjanji mensejahterakan rakyat, tapi ternyata malah makin terlonta-lonta. Begitupun kedua bapak anak ini, di mana keduanya merupakan sosok yang sangat kejam. Korupsi, nepotisme, kolusi, janji palsu, politik uang, manipulasi hukum, serta tidak mau macet di jalan, memaksa menerobos sok-sokan punya hal penting. Selesaikan semuanya. Stres sebagai politikus muda, ya gimana mau tak stres, wong dianya masih bocil malah ikut nyalon, cuma ngandelin kekuatan bapaknya saja, padahal bapaknya juga gak becus. Ternyata Ariel mempunyai kebiasaan membanggongkan, di mana di bawah rumahnya dia mempunyai penjara kecil sendiri yang biasanya diisi oleh wanita-wanita random. Namun kali ini di sana teronggok sosok si bocah Munji sehingga di sisi lain, terlihat Pras dan anak buah polisinya melakukan sesuatu di luar tugasnya, yaitu berpenampilan bagaikan preman untuk mendatangi si Jackie yang sedang merawat neneknya untuk menanyakan di mana agen 13 saat ini berada. Di saat yang sama, si 13 datang ke sebuah tempat telepon ke organisasinya itu, dan tanpa izin, si 13 menekan tombol darurat untuk meminta sebuah pistol. Sedangkan Jackie sedang merawat sang nenek di rumahnya sampai kemudian datang Pras dan anak buahnya yang menanyakan keberadaan si 13. Di mana anak yang ngebunuh Haga, Jack? Jackie terus-menerus bilang bahwa dia langsung pergi saat itu dan tidak ada hubungannya dengan agen 13, di mana saat hal itu terdengar suara tembakan dari luar. Sehingga saat Pras menyuruh salah satu anak buahnya mengecek keluar, tiba-tiba ya, tampak si 13 dan sepeda motornya membabat semua orang di sana sehingga inilah yang terjadi. Selesai dengan para kroco, si 13 langsung melawan si Pras yang gak bisa bertarung sedikit pun. Namun saat Pras diinterogasi, tiba-tiba Mana Monji? Hah? Prasetyo pun berhasil kabur, namun si 13 dengan cekatan langsung mengejar si Pras yang mana si Pras tampak masuk ke rumah mewahnya Aril yang merupakan hasil korupsi. Dan karena apes, tatkala mobil si Aril muncul dari pinggir si 13 sehingga karena masih dendam, Pras ingin membunuh si 13 namun segera dihentikan oleh Aril dengan alasan dia ingin ngasih tahu bapaknya dulu. Namun saat Prasetyo berbicara dekat dengan si 13, tiba-tiba Aku akan sangat ya, Pras akhirnya dibunuh oleh si 13 sehingga membuat Aril marah dan membuat si 13 pingsan serta akan dibawa ke penyekapan. Sejenak kita berpindah ke si mentor yang sedang ditugaskan di hutan negara Kamboja, di mana saat si mentor sedang terancam, datang teman agennya yang lain mempiting kepala musuhnya itu. Dia bernama Troika yang merupakan agen cabang Madura yang ditugaskan untuk menemani si mentor dalam misinya, di mana keduanya terus masuk ke dalam hutan. Sampai-sampai mereka menemukan sebuah gubuk tempat si target berada. Si Troika menyuruh si mentor untuk masuk sendiri sedangkan dia akan melawan musuh di luar.
Dan ya, entah siapa sosok si target, namun tampaknya dia terlihat sangat terlatih sehingga adegan pertarungan sangat mendebarkan. Tak lama, si mentor harus terkejut tak kala mengetahui bahwa si target merupakan mantan anak didiknya atau dulunya dia juga anggota organisasi bayangan, sehingga menjadi jelas bahwa misinya itu untuk membunuh para mantan anggota yang dianggap pengkhianat karena mereka sadar bahwa organisasi itu hanya memanfaatkan mereka yang punya bakat dan kemampuan untuk kepentingan kelompok. Dia, si agen mengaku hanya ingin menjalani hidupnya secara normal. Bahkan saat ini dia sedang dalam keadaan hamil. Tak tega membunuh anak didiknya yang sedang hamil, dia membiarkannya pulang ke rumahnya. Namun sayangnya di balik pintu sudah berdiri Troika yang langsung membunuhnya dengan sadis. Saat perjalanan pulang, terlihat Troika yang mengadu pada si manajer atas keraguan si mentor tadi. Namun tak hanya itu, manajer menunjukkan foto-foto anak didiknya yaitu si 13 yang banyak berulah di Jakarta. Sehingga karena itu tanggung jawab si mentor, dia harus segera bertindak. Kembali ke si 13 di mana si Ariel tetap dengan gaya fashionnya yaitu topeng bangke di kepalanya, di mana saat Ariel menyiksa dan akan menghabisi si 13 tiba-tiba ya, datang bapak yang langsung memarahi Ariel karena tak becus, membuat si Prasetyo dan Haga meninggal, yang mana ternyata mereka masih membutuhkan uang hasil penjualan barang haram itu untuk kampanye, di mana dia masih mempunyai transaksi narkoboy dengan seorang bernama Kabil. Juga ternyata si bapak melihat potensi besar dalam diri si 13 yang seorang diri membunuh puluhan aparat dan anak buah Haga, sehingga tak sulit bagi si 13 untuk membantai Kabil dan anak buahnya, sehingga saat transaksi nanti mereka bisa mendapatkan uangnya tanpa harus kehilangan barang haramnya. Saya orangnya adil. Kamu mau anak itu, saya mau jasakan. Habis itu, Jackie dan Monji dibawa ke hadapan si 13 dengan keadaan wajah yang super hancur. Namun karena takut dolar kuning, saya blurkan saja wajahnya, membuat si 13 yang melihat itu sangat marah dan hanya bisa sabar menunggu waktunya tiba. Malam transaksi pun tiba, di mana si bapak membawa sertakan Jackie dan Monji dan menyuruh si 13 untuk menyerahkan barang itu, yang akhirnya saat uang sudah ada di tangan si Ariel dan barang haram di Kabil, Jackie tiba-tiba melihat Monji memburu dan mati di tempat, sehingga dengan fakta bahwa tidak ada lagi alasan si 13 harus menurut perintah si bapak, si Jackie memberontak dan berteriak bahwa si Monji telah mati. Monji mati! Monji mati! Monji mati! Melihat si bapak dan Ariel akan mengkhianati kesepakatan, membuat Kabil langsung menyuruh pasukannya sehingga makan tuh ya. Si bapak harus mati di tangan anak buahnya Kabil yang langsung membuat Ariel naik pitam sehingga dia langsung membabi buta. Setelah membabat habis para anak buahnya, Ariel loncat ke atas mobil dan langsung menembaki Kabil tanpa ampun. Ya, Soryah pun langsung ditabrak oleh si 13 yang kemudian para kacung-kacung Ariel langsung mengepung si 13 sehingga
Setelah semuanya terbunuh dan hanya tinggal Ariel dan si 13, mereka pun berduel. Dan ya, dengan fakta si 13 terbiasa membunuh orang, dia dengan mudahnya menghabisi Ariel dan ini dia akhir hayatnya. Si 13 dan Jackie pun pulang, namun di tengah jalan tiba-tiba ya, disinilah Jackie dan si 13 ditahan dan siap dihabisi oleh si mentor sendiri dan manajer untuk mematuhi protokol. Namun saat si mentor hendak mengeksekusi Jackie, ya, Jackie pun mati di tangan si manajer yang kemudian dia menyuruh Troika untuk mengejar si 13 sehingga pertarungan antar pembunuh bayangan pun terjadi. Ya, dengan sangat mudah si 13 membunuh si Troika yang membuat mentornya sendiri langsung turun tangan dan adegan yang sangat yang sangat epik pun terjadi di kabin pesawat yang telah rusak. Setelah si mentor terkena ledakan, dia kembali bangkit dan langsung akan membunuh si 13 bertepatan dengan si manajer yang datang dan menyuruh si mentor untuk cepat-cepat membunuh si 13. Namun hal berbeda terjadi yaitu saat si manajer telah ngukat dan mentor dalam keadaan sakaratul maut, dia memberitahu si 13 nama asli dirinya yaitu Nomi, yang ternyata si mentor merupakan ibu si 13 atau Nomi yang dilatih mulai sejak kecil agar menjadi pembunuh. Sehingga benar kata agen yang hamil di Kamboja bahwa organisasi itu hanya memperalat mereka untuk kepentingan pribadinya. Keesokannya terlihat si 13 atau si Nomi yang sedang menguburkan ibunya. Namun di tengah-tengah itu datang beberapa agen bayangan yang merupakan junior si 13 yaitu bernama agen 14 untuk membunuh si Nomi alias si 13 agar posisinya naik ke posisi nomor 13. Tetapi Aku nggak pernah suka sama kamu. ya, datang orang memakai helm menghabisi anak buah si 14 dan ya, dengan granat di tangan si helm itu cukup mengancam si 14 sehingga dia memilih mundur dan akan kembali lain hari untuk membunuh si helm dan si 13. Lebih enak bunuh kalian pelan-pelan. Ya, coba tebak siapa si helm itu? Murai. Wow, rupanya Kohyayanto. Ya, dia bernama Master Burai, seorang agen senior juga merupakan mentor ibunya Naomi, yang mana beliau sama dengan para pembelot yang sadar akan kebusukan organisasi bayangan itu, sehingga dia mengajak si 13 atau Nomi untuk bekerja sama. Dan ya, dari sinilah adegan yang lebih mengadrenalinkan akan terjadi. The end. Akhir yang sangat menyayankan. Oh ya, sebelum pesan, gimana Kunyo, udah subscribe belum? Subscribe lah, masa enggak? Aku udah usaha buat ngehibur kalian loh. Walau kadang ada yang suka atau enggak. Jadi bagi para yang suka untuk like dan subscribe. Dan untuk yang tidak suka, ayo Sherlock, dimana kau? Kita bertumbuh, kutunjang kau. Kalau begitu, ya udah subscribe aja lah. Pesan yang dapat diambil dari film ini lebih tepatnya dari kedua bapak anak itu, ya si bapak Cagup dan anaknya Ariel, yaitu bermuka dua mungkin mengelabui sesaat, tapi saat topengmu retak dunia takkan lupa hal itu. Lebih baik membangun gubuk di alam nyata daripada membangun istana dalam mimpi.
Wow. Dan ya, ingatlah Allah dimanapun kalian berada. Saya Bills, Direktur Nadia Official, mohon pamit undur diri dan akan kembali bertemu di video selanjutnya. Subscribe cuy atau kuruntukan bumi.